Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Muhammadin rasulihi wa abdih wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala semoga terus terucapkan lewat lisan kita. Semoga lisan kita tidak pernah merasa capek, tidak pernah merasa bosan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pemberi, Maha Pengasih, Zat yang selalu bermurah hati kepada kita bahkan di saat kita itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ungkapan rasa syukur itu semoga bisa menjadi hal yang bisa mengundang ridhonya Allah sama kita. Walaupun kita ini mungkin masih memiliki banyak kesalahan, masih memiliki banyak dosa, masih memiliki banyak kekurangan-kekurangan, tetapi di saat kita selalu bersyukur, menghadirkan selalu rasa syukur di dalam hati, semoga Allah Subhanahu wa taala bisa meridhoi segala aktivitas kita. Salawat dan juga salam semoga terus kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pendamping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat Nabi Muhammad itu menyebarkan dakwahnya. Bahkan setelah Nabi Muhammad meninggal, para sahabat-sahabatnya inilah yang menjadi bintang, yang menjadi orang-orang yang menyebarkan seluruh dakwah Nabi sampai ke penjuru dunia. Hingga kita bisa merasakan hikmah, faidah dari dakwah tersebut saat ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan memulai membahas kitab yang baru, dan kajian kita yaitu membahas tentang kitab Tauhid. Dan di kesempatan kali ini pembahasan kita yaitu tentang muqaddimah dari buku Tauhid itu sendiri. Sebelumnya, yakni di saat kita mendengar kalimat Tauhid, apakah kita benar-benar paham apa arti dari Tauhid itu sendiri? Apakah pemahaman kita selama ini tentang tauhid tersebut sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan juga Rasulnya? Atau bisa jadi jangan-jangan kita masih salah paham dengan tauhid itu. Mungkin bisa saja kita menganggap bahwasanya tauhid itu cukup kita mengatakan atau meyakini dalam hati tidak ada Tuhan selain Allah. Kita cukup percaya tiada Tuhan selain Allah. Tapi masih pergi ke dukun. Tapi masih pakai jimat-jimat. Tapi untuk melaksanakan sholat
masih bolong-bolong. Apakah sudah ini yang dikatakan tauhid, bahwasanya cukup dengan yakin saja tiada Tuhan selain Allah, terus tidak melaksanakan perintah dengan sebenar-benarnya, itu sudah dikatakan bertauhid, atau malah sebaliknya? Maka dari itu penting untuk kita mengetahui secara lebih dalam apa definisi dari tauhid itu tersebut. Apa definisi sebenarnya dari tauhid itu? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, Bapak Ibu mau masuk surga? Saya juga, Bu. Kita semua pasti berharap untuk bisa masuk surga. Hanya saja yang menjadi pertanyaan, jalan untuk menuju ke surga tersebut, apakah selama ini kita sudah melewati jalan yang benar atau belum? Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya pernah menyampaikan sebuah hadis yang kalimatnya itu berbunyi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengatakan atau mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, ditambah juga anna Muhammadan Rasulullah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka dia sudah bisa masuk ke surga. Pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh kepada seorang tabi'in yang bernama Wahab ibnu Munabbih. Wahab bin Munabbih pernah ditanya oleh seseorang, dibilang, kalau kita mengatakan syahadat saja, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah, bukankah kita sudah pegang yang namanya kunci surga? Betul tidak? Karena kan kita sudah yakin bahwa oh iya, Tuhan itu hanya Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bukankah kita sudah memegang kunci surga? Ditanya betul. Jawaban yang diberikan oleh beliau Wahab ibnu Munabbih rahimahullah itu menarik. Dia bilang, betul, ketika kita itu sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti kita sudah memegang kunci surga. Tapi kalau surga itu memiliki pintu, tidak semua kunci itu bisa buka pintu surga. Gerigi-gerigi kunci tersebut harus pas supaya bisa buka pintu surga. Sama kayak kita punya motor ya. Motor kita mereknya sama, pabrikannya sama, warnanya sama. Honda Beat misalnya. Kunci kita pegang masing-masing. Saya, Akhi Jufri, Pak Sihab punya motor yang sama. Warnanya sama, tahun keluarnya pun sama. Tapi kira-kira apakah kunci motornya Akhi Jufri bisa pakai buka motor saya
atau motornya pasihab, kira-kira bisa? Tidak. Alasannya kenapa? Gerigi-geriginya itu beda. Gerigi-geriginya beda. Padahal kuncinya sama, tapi tidak bisa membuka motor yang sama. Surga pun ibarat seperti itu. Memang betul ketika kita sudah bersyahadat, kita sudah pegang kunci surga. Tetapi tidak serta-merta Allah mau membukakan pintu surga untuk kita. Bisa jadi kunci tersebut kita paksa-paksa, tidak bisa tetap kebuka. Karena apa? Gerigi-geriginya tidak pas. Terus bagaimana kita supaya bisa mendapatkan kunci yang gerigi-geriginya juga itu pas? Lewat ilmu tauhid ini. Bahwa dengan ilmu tauhid kita bisa memahami secara menyeluruh tentang arti dari kalimat tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Bu, saya mau tanya, tujuan kita diciptakan apa sih, Bu? Untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berkata, dan tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali hanya untuk menyembah, beribadah kepadaku. Bukan hanya kita yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, jin pun yang sudah diciptakan oleh Allah diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi supaya untuk bisa yang namanya ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus menyesuaikan dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau tidak disesuai, ibadah kita tidak diterima, Bu. Kalau tidak sesuai, ibadah kita tidak diterima. Contoh, seperti kita mau sholat subuh. Rasulullah sampaikan bahwasanya sholat subuh yaitu ketika terbitnya fajar shadiq. Dan dilakukan sebanyak 2 rakaat. Hanya pada satu kesempatan ketika kita merasa itu lagi, alhamdulillah bisa bangun jam 4 sore, gitu, jam 4 subuh. Bisa bangun jam 4 subuh, kemudian juga ini lagi semangat untuk beribadah kepada Allah, saya mau sholat subuh 5 rakaat. Kira-kira sah atau tidak sholat kita, Bu? Tidak. Makanya supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala haruslah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh tadi disuruh sholat subuh 2 rakaat, 2 rakaat saja. Mau lagi semangat atau tidak semangat, ya 2 rakaat. Jangan berpikir, pas lagi semangat saya mau sholat 5 rakaat. Pas lagi malas-malas 1 rakaat saja. Tidak bisa. Dan tujuan kita itu adalah untuk bisa mengamalkan semua itu. Tujuan kita dari mengamalkan semua itu tidak lain hanyalah untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak sekali buku yang menjelaskan tentang definisi tauhid atau yang menjelaskan tentang yang namanya apa itu tauhid dan lain-lain yang ada di sekitar kita. Tetapi kami di sini
berikhtiar untuk memilih satu buah buku yang dikarang oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Buku ini ditulis oleh beliau, yang mana beliau itu lahir tahun 1702 kurang lebih. Lahir tahun 1702 di Saudi. Kenapa kami lebih memilih buku ini? Alasannya, di antara sekian banyak buku, apalagi buku-buku yang dituliskan oleh imam-imam sebelum Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ini, pasti juga telah menuliskan buku-buku tauhid. Contoh seperti Imam Ahmad itu menuliskan buku tauhid, kemudian juga Imam Syafi'i juga menuliskan hal tersebut. Hanya kenapa harus memakai buku ini? Karena di masa-masa kelahiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan di saat beliau tumbuh, kesyirikan di tanah Arab saat itu sudah sangat menyebar luas. Perdukunan, orang-orang meminta ke kuburan, orang-orang memakai jimat untuk tolak bala, itu sudah menjadi hal yang sangat lumrah di masa beliau. Sedangkan di masa-masa sebelum beliau, kesyirikan itu tidak sampai ke tahap yang serusak ini. Syirik ada, tapi hanya di beberapa aspek saja gitu. Perdukunan tidak merajalela, mungkin hanya dalam persoalan menyikapi nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama-ulama sebelum zaman beliau menulis buku tentang tauhid itu ya disesuaikan dengan porsi zamannya. Disesuaikan dengan porsi zamannya. Tapi pas masa penulis ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, itu betul-betul kesyirikan sudah merata di semua lini. Maka buku ini itu termasuk buku yang menjelaskan tentang tauhid dan yang paling lengkap. Bukan hanya lengkap, tetapi juga dijelaskan secara ringkas. Isinya itu permasalahan, kemudian disampaikan dalilnya, perkataan Allah, Al-Quran, perkataan Nabi, perkataan para sahabat. Semua dibahas, dari syirik besar sampai syirik kecil. Syirik kecil apa, Bu? Tahu syirik kecil? Belum? Insya Allah kita bahas. Ternyata syirik itu ada dua, ada yang besar, ada yang kecil. Dan itu semua penjelasannya insya Allah akan dijelaskan di buku ini. Berkaca tentang yang namanya zaman kerusakan di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kerusakan dalam hal kesyirikan dan sebagainya, itu kurang lebih sama juga dengan yang kita rasakan saat ini. Kurang lebih sama. Makanya kami berikhtiar bahwasanya buku ini yang paling pas untuk dibahas di zaman kita juga. Karena kesyirikan yang ada di zaman kita ini dengan yang ada di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu kurang lebih sama. Bayangkan, di zaman modern seperti ini, masih ada orang-orang yang ketika itu memiliki
iri hati kepada saudaranya atau kepada tetangganya, akhirnya pergi ke dukun untuk supaya membuat tetangganya tersebut dagangannya tidak laku, misal. Saya pernah dengar cerita ini, Bu, disampaikan langsung oleh pedagang tersebut. Ketika beliau buka stand warung, ya kan. Ketika beliau buka stand warung, karena memang mengolah masakannya itu enak, makanya orang yang datang ke situ dari yang awalnya sedikit lama-lama jadi banyak, jadi banyak, jadi banyak. Akhirnya warungnya terkenal. Tapi warung-warung yang ada di sekitarnya itu akan pasti kena dampaknya toh. Dampaknya salah satunya mungkin pelanggannya mulai berkurang. Ini hal yang wajar. Pembelinya berkurang gitu. Hingga sampai kepada satu fase di mana tiba-tiba pelanggan yang punya warung yang terkenal ini mulai hilang satu persatu. Hilang satu persatu. Pertama ditanya. Ada ditanya lewat chat, ada juga ditanya langsung. Kok sudah jarang mampir lagi, Bapak? Gitu. Kok sudah jarang mampir lagi, Bu? Jawabannya ada yang seperti ini. Saya kemarin tuh sudah dari sini, tapi kok kelihatan warungnya tutup, gitu. Saya lihat warungnya tutup, makanya saya cari di warung lain. Padahal pedagang ini, bapak pedagang ini kemarin buka. Masak beras. Masak beras untuk dijadikan sebagai salah satu bahan baku makanannya toh. Dimasak dari rumah, dibawa ke dapurnya yang di warung itu, dibawa ke dapurnya. Ketika itu ditaruh di depan, mau dihidangkan di lapak-lapak yang langsung dilihat oleh pelanggan, tiba-tiba basi. Akhirnya besoknya coba cari cara, bikin di beberapa tempat gitu untuk cadangan. Satu di rumahnya dia, satu lagi di rumah saudaranya, satu lagi di rumah orang tuanya. Bikin 3, 2 disimpan di belakang, 1 masuk. Dibawa keluar, basi. Mungkin berasnya yang salah, beras yang di rumah yang salah. Ambil lagi yang dari rumah saudaranya, dibawa keluar, basi lagi. Sampai 3-tiganya dibawa keluar, basi. Hal-hal seperti ini kan itu sering kita dengar ya. Sering kita dengar. Dari mungkin yang warungnya tutup, makanannya jadi rusak. Atau mungkin dari makanan itu keluar sesuatu yang tidak baik gitu. Itu kan sebenarnya hasil dari orang yang iri hati kepada kita. Orang yang iri hati dengan usaha kita, tidak senang ketika melihat usaha kita maju dan usahanya menjadi tidak maju. Akhirnya pergi datang ke dukun. Padahal ini sudah tahun 2023, di mana orang itu biar di ujung Afrika sana, kalau mau ketemu bisa lewat video call, ya kan? Bisa mudah sekali. Perjalanan antara Pulau Jawa sama Pulau Sulawesi itu bisa ditempuh dalam waktu 2 jam saja. Lewat pesawat. Zaman modern istilahnya. Tetapi kesyirikan-kesyirikan seperti itu masih ada. Kesyirikan-kesyirikan itu masih ada. Belum lagi. Contoh yang lain, orang datang ke kuburan untuk meminta berkat. Datang ke kuburan untuk meminta doa, untuk meminta keselamatan, untuk meminta supaya usahanya laris dan lain-lain. Ini kan
bentuk-bentuk kesyirikan yang ada di zaman kita ini itu adalah bentuk kesyirikan yang sama yang ada di zaman beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga. Berbicara tentang masalah berziarah ke kubur, Ibu. Berziarah ke kubur itu ada 3 jenisnya. Berziarah ke kubur itu ada 3 jenis, ada 3 macam bentuk berziarah ke kubur. Ada orang datang untuk berziarah ke kubur, tujuannya untuk mendoakan mayit yang ada di situ. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, terimalah amal ibadahnya, ringankanlah, jauhkanlah dia dari siksa azab kubur. Itu boleh. Karena seseorang ketika sudah meninggal, dia tidak bisa lagi beramal. Tidak bisa lagi beramal. Mau menambah amalannya sudah tidak bisa. Ketika sudah dihadapkan yang namanya itu siksa kubur di depan dia, saat sudah ditanam kita ini, Bu, suatu saat nanti pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Saat kita sudah ditanam, orang-orang sudah keluar meninggalkan kita, kita sudah melihat kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, minta mau ya Allah kasih kembali saya mau beramal, sudah tidak bisa. Makanya salah satu fungsi ziarah kita ke kubur itu supaya kita yang masih hidup ini bisa mendoakan orang yang sudah meninggal, yang tidak bisa lagi beramal, supaya diringankan azabnya, diampuni dosanya gitu. Kalau kita yang masih hidup mendoakan kepada yang orang meninggal, itu masih boleh dan insya Allah sampai. Maka bentuk ziarah kubur yang pertama yang dibolehkan itu kita datang ke kuburan mendoakan si mayit. Bentuk ziarah kubur yang kedua, orang datang ke kuburan meminta kepada Allah, tapi lewat perantara orang yang sudah meninggal dalam kuburan itu. Yang ini tidak boleh. Yang ini tidak boleh. Orang ini datang ke kuburan, mintanya sama Allah, tapi lewat perantara orang yang sudah meninggal. Ini tidak boleh. Karena orang yang sudah meninggal tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada orang yang masih hidup. Sedikit pun tidak bisa. Jika seandainya mereka bisa memberikan manfaat, pasti mereka akan berusaha untuk minta dihidupkan, memberikan manfaat buat dirinya sendiri dulu. Karena dia sudah diperlihatkan oleh Allah, ini loh siksa kubur. Kalaupun tidak, ini loh yang namanya nikmat-nikmat yang akan engkau rasakan setelah semua amal solehmu saat di dunia. Gitu. Makanya pengen dihidupkan lagi supaya bisa bertambah lagi amalannya. Orang yang sudah meninggal di dalam itu, Bu, tidak bisa memberikan manfaat apapun kepada orang yang masih hidup setelahnya. Tidak bisa. Maka orang yang masih hidup datang meminta kepada orang mati, itu salah. Itu salah. Walaupun mungkin dalam kasusnya dia berdoanya kepada Allah, tapi lewat wasilah orang yang sudah meninggal itu. Mungkin karena orang yang meninggal itu terkenal dengan kesolihannya semasa hidup, kebaikannya, gitu. Rajin sholat, rajin mengaji, meninggalnya pun husnul khotimah, gitu. Tapi seakan-akan tidak pernah akan sampai. Tidak pernah akan sampai. Ini yang harus kita yakini, Bu, bahwa orang yang sudah meninggal tidak akan bisa memberikan manfaat atau mencelakai orang yang masih hidup. Makanya yang namanya kuntilanak, pocong,
sundel bolong, ya kan? Itu kan dalam cerita-cerita masyarakat kita, orang yang sudah meninggal kemudian hidup pengen mencelakai orang yang masih dibangkitkan lagi, kemudian mencelakai orang yang masih hidup. Apakah hal itu nyata? 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 Tidak, Bu. Tidak. Tidak mungkin orang yang sudah mati itu bisa hidup lagi. Sama seperti kita berharap bisa dikembalikan ke masa lalu, tidak bisa. Tidak mungkin. Tuh. Kemudian bentuk ziarah kubur yang ketiga, ini yang lebih tidak dibolehkan, yaitu ketika ada orang datang ke kuburan, kemudian mintanya ke orang yang mati di dalam itu, bukan minta ke Allah. Ini lebih parah lagi ini. Dan ini lebih tidak dibolehkan lagi. Dan ini lebih tidak dibolehkan lagi. Maka dari itu penting sekali untuk kita mengetahui hal-hal yang itu bisa merusak yang namanya kualitas keimanan kita, kualitas tauhid kita, supaya hal-hal yang tidak dibolehkan tersebut, syirik-syirik yang tidak dibolehkan tersebut bisa kita hindari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga banyak dari diri kita pribadi yang di saat mengerjakan sebuah ibadah, di saat mengerjakan sebuah yang namanya perintah atau menjauhi larangan, itu hanya terkesan sekedar mengerjakan begitu saja tanpa belum ada muncul yang namanya rasa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga nanti akan menjadi salah satu pokok yang akan dibahas dalam buku ini, tentang bagaimana berusaha menumbuhkan perasaan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Tentang bagaimana agar kita itu beribadah betul-betul merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kualitas ibadah kita itu bisa menjadi lebih bertambah lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah mungkin untuk kata pengantar terlebih dahulu tentang buku yang akan kita bahas ini, bahwa buku ini itu termasuk buku yang menjelaskan tentang yang namanya syirik-syirik, serta juga bagaimana kita mengkonter tauhid kita dan memperkuat tauhid kita. Itu akan dibahas secara sangat detail lewat buku ini. Dan juga insya Allah semoga kita bersama bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari buku yang kita pelajari bersama ini. Kemudian yang paling penting lagi, bahwa dari ilmu-ilmu yang kita ketahui bisa kita amalkan sehingga menjadi pahala bagi diri kita semuanya. Baik, sebelum kami cukupkan sampai di sini, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang tauhid, bagaimana Ustaz dengan penayangan-penayangan yang ada di televisi semacam Iya, apa Ustaz? Gimana ini? Sudah? Ya. Bagaimana berbicara tentang tauhid, itu bagaimana dengan penayangan-penayangan yang ada di televisi, yang kemudian itu ada beberapa ustadz juga yang diundang di acara itu, perkara-perkara musyrik seperti diperlihatkan kain putih yang isinya berbagai macam, ada paku, ada pecah beling, yang seperti itu. Yang saya sempat lihat kemarin itu di tayangan seperti itu ya, Ustadz Danu, yang tayangan pagi, itu di jam-jam 5:30 pagi itu. Nah itu kan sesuatu itu kalau kita yakini ya Allah akan uji dengan itu, dengan hal itu. Namun kan di sini berarti perkara musyrik itu sebagian besar masyarakat itu masih meyakininya. Itu bagaimana dengan tayangan-tayangan yang seperti itu? Kemudian secara nyata kita lihat itu seperti apa itu dalam ketauhidan kita itu, Ustaz. Maksudnya tayangan-tayangan siaran televisi itu apakah akan mempengaruhi keyakinan tauhid kita gitu? Iya. Gitu. Baik. Disadari ataupun tidak, tayangan-tayangan tersebut pasti akan mempengaruhi. Pasti akan mempengaruhi kualitas tauhid kita menjadi lebih menurun. Menjadi lebih menurun karena kan kalau dari yang Ummu sampaikan itu toh membawa yang namanya kain putih, ada isi paku, pecah beling. Dan setelah dibacakan ayat, dia sadar, sembuh secara instan. Ada perubahan. Itu bagaimana? Ruqyah. Ruqyah ini Ruqyah. Saya enggak pernah enggak tahu yang mana Ustadz Danu acaranya yang bagaimana, enggak pernah. Jadi saya membayang-bayangkan dia meruqyah orang. Beliau meruqyah orang. Iya. Itu majelis taklim, ya. Majelis taklim yang makan. Kemudian ada mereka salah satunya itu sakit. Iya. Dan sakitnya itu langsung Langsung diobati begitu. Langsung sembuh pada hari itu juga. Itu kan kayak ini kok langsung. Kalau misalnya itu metodenya ruqyah. Kalau misalnya itu metodenya ruqyah, bisa saja. Bisa saja, Yang sakit sampai 10 tahun. Iya. Kemudian berhadapan dengan Ustadz Danu. Kemudian ditemukan ini, kemudian muntahnya juga ada isinya. Dan kemudian langsung sembuh. Gitu. Bisa saja. Jika kita membahas ruqyahnya ya, Jika kita membahas ruqyahnya itu boleh-boleh saja. Tidak ada masalah. Yang menjadi pertanyaan ini, apakah benar begitu atau tidak? Apakah benar betul-betul sakit 10 tahun, bertahun-tahun atau tidak, dan lain-lain atau tidak gitu. Atau cuma rekayasa itu. Tapi tentang yang namanya keampuhan ruqyah untuk mengobati sihir itu benar adanya. Apakah ruqyah itu bisa dipertontonkan oleh orang banyak? Nah, mempertontonkan ruqyah ini itu yang akan menjadi masalah. Karena kenapa? Hati manusia itu bolak-balik. Hati manusia bolak-balik. Memang dengan ruqyah di awal misal kasus beliau menyembuhkan satu orang.
awal niatnya ikhlas. Tapi kalau sudah ditonton, dilihat banyak orang, bisa jadi akan merubah kondisi hati yang riya, ujub. Kalau sudah seperti itu akan bermasalah. Gitu. Maka lebih baiknya supaya tidak dipertontonkan ke banyak orang seperti itu. Karena kan kita lebih paham tentang kualitas hati masing-masing, lebih paham tentang kualitas hati masing-masing. Jadi kalau memang ustadznya mungkin bisa merasa saya tidak akan terkena riya atau ujub, ya silahkan, tafadhol. Selama metodenya ruqyah, kita tidak keluar jauh dari ruqyah. Selama metodenya ruqyah, ya silahkan. Kalau mungkin beliau lebih bisa menata hatinya, tidak ada masalah. Kita tinggal berprasangka baik saja. Tapi kalau metodenya sudah di luar ruqyah, lewat yang namanya harus pakai darah ayam, harus pakai ini begini, yang itu yang tidak boleh. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi Bu? Yang lain? Dingin ya Bu ya? Di luar mendung, di sini AC 2 nyala semua. Dingin. Apalagi kita ini bukan orang yang biasa di kutub utara ya. Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kemudian untuk terakhir, yang ketika misal dari pertanyaan Ummu Farhan tadi, dari pertanyaan beliau Ustazah, yakni ketika memang ada kasus seperti itu di lingkungan masyarakat kita, ya toh, di lingkungan masyarakat kita, tindakan yang harus kita lakukan adalah sebisa mungkin jangan sampai kita itu muncul pikiran, oh Ustadz ini yang menyembuhkan. Jangan. Oh Ustadz ini yang jago. Oh beliau ini yang bisa. Oh orang ini yang bisa menyembuhkan. Jangan. Kita harus kembalikan bahwasanya yang bisa menyembuhkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah mau langsung sembuhkan saat itu atau Allah mau sembuhkan berangsur-angsur, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang menyembuhkan kita itu ustadznya yang lewat metode yang syar'i, hanyalah perantara. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Saya mohon maaf jika banyaknya kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan semoga kami ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi. Astaghfirukum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.